Tes dengan dasar dimulai. Persiapan. Dengan dasar 61. Jadi teman-teman perlu diketahui Mas Sudarmaji ini adalah pelatih saya. Mas, sambung bersaudaraan. Itu banyak itu yang minta, cuman saya nggak berani. Bagaimana sih cara mengetes yang baik itu? Cara yang mengetes yang baik itu, kalau dalam sistemnya, yang ngetes itu tidak ada yang namanya memperbaiki. Ada kan kebanyakan pada saat tes ada yang bentak, ada yang mukul, ada yang rajang, ada yang macam-macam. Itu tradisi lama. Kita coba dengan yang seperti ini, kalau memang dianggap pas dan sesuai, pantas, bisa lebih baik lanjutkan lagi. Ini loh Esa Terate yang diajarkan memang benar-benar ya tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Jadi masyarakat nilainya juga dengan baik, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, ya di kesempatan hari ini saya membuatkan konten PSHT Palembang lagi kenaikan tingkat ya dari hijau ke putih, Ustadz ya. Tapi tenang ya, di sini tidak kita liput masalah senam, jurus ya. Ya, tapi cuplikan-cuplikan akan kita tayangkan. Dan luar biasanya Ustadz ya, di pembukaan kenaikan tingkat ini upacara resmi. Upacara resmi. Dan lebih keren lagi, itu ada penampilan atraksi dari tingkat 2, ketua cabang dan wakil ketua cabangnya melakukan solo spell. Nah, ini silakan kalian tonton video lengkapnya di channelnya Ustadz ya, solo spell tingkat 2 Ustadz ya. Betul. Dan ketua cabang, wakil ketua cabang. Nah, ini boleh kalian lihat cuplikan video solo spellnya. Full video silahkan. Ada satu lagi, Mas. Tonton di Ustadz ya. Ada satu lagi, itu di sini ada ulama besar, ulama besar di kota Palembang, Ustadz Kemas Ali. Beliau seorang dai dan ikut dalam majelis Maspuro, majelis pecinta Rasulullah, ya kan? Nah, beliau ini adalah warga PSHT. Dan beliau juga solo spill. Solo spell. Luar biasa. Sangat-sangat menarik ya. Jadi habis ceramah dia langsung datang sini. Langsung Ustadz, di sini, Mas. Jadi sebelum sempat pakai pakaian sakral, ya, kami semua meminta beliau untuk solo spill di tengah upacara. Dan beliau mau rendah hati. Subhanallah, subhanallah. Oke, inilah cuplikan video solo spell dari warga-warga tingkat 2.
Sekarang saya bersama pelatih ya, warga pelatih dari Arhanud 15 SBP ya. Iya. Nah, jadi siswa TNI yang ikut naik sabuk putih ini ada berapa? Untuk dari Arhanud ada 17 orang yang mau naik sabuk putih. 17 orang. Iya. Berarti insya Allah tahun ini ikut pengesahan ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, terima kasih Mas. Semoga sukses terus. Terima kasih. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku. Sekarang saya bersama Ketua Cabang PSAT Palembang, Kang Mas Insinyur Sudarto. Sehat Mas ya? Alhamdulillah Mas Denny, sampai hari ini Allah beri kita semuanya sehat. Amin. Alhamdulillah, amin amin. Nah di sini sekarang lagi kenaikan tingkat sabuk putih Mas ya, hijau ke putih ya? Ya, hijau ke putih Mas Denny. Siswanya ada berapa nih Mas? Ini yang tes hari ini, yang terdaftar itu 265 yang terdaftar. 265 ya siswa yang dari hijau ke putih, dari 17 ranting dan komisariat. Nah saya melihat di sini sedikit unik ya, tes siswa ke putih ini. Jadi testernya itu satu kursi, satu warga, dan satu siswa. Nah kenapa kayak Mas? Ya. Terima kasih Mas Denny, pertanyaan yang bagus. Mungkin selama ini tidak begitu mungkin ya. Nah, ya alhamdulillah cabang Palembang memulai untuk lebih tertib lagi, lebih fokus, dan ya kedepannya siswa itu benar-benar belajar. Benar-benar yang belajar. diteskan matanya ditutup, satu siswa satu tester, jadi fokus. Tidak ada yang tidak
apa kelewatan istilahnya kan. Kalau memang bisa, nggak bisa ya masalah nilai nanti tidak ada yang kita manipulasi. Jadi memang terfokuskan benar Mas ya, Iya. yang ngetesnya satu siswa satu warga. Satu warga, ya. Dan saya juga melihatnya di sini sedikit lebih berwibawa antara tester dan yang dites. Ya, karena nggak ada brutal main tabok kayak itu Mas ya. Jadi ini kayaknya bisa dicontoh nih buat cabang-cabang lain. Jadi satu tes dan tester ya. Dan nggak main asal pukul gitu Mas ya. Jadi memang benar-benar ngetes di sini. Ya, jadi memang tes ada nanti tes senam, tes jurus, tes fisik, semua tes yang dilakukan tidak ada yang brutal atau tidak sesuai dengan aturan. Karena nanti akibatnya kalau memang sambung atau apa itu silahkan. Tapi kalau begitu dites, tadi mental anak yang milenial sekarang kan tidak bisa kita samakan kayak dulu, digebuk dulu bergerak. Sekarang nih enggak. Sekarang sudah semuanya cerdas, semuanya pinter. Yang ikut latihan ini kan ada juga yang sudah tentara, ada yang sudah polisi, ada yang sarjana, S1, S2, mungkin S3. Jadi kita yang tes semua juga, kalangan. Ya semua kalangan. Kita juga harus lebih baik lagi menyikapinya. Oh ini loh Esa Terate yang diajarkan memang benar-benar ya tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Jadi masyarakat nilainya juga dengan baik Mas. Ya. Nah terus Mas Denny aku sampaikan juga tadi waktu pembukaan. Ini tadi pembukaan tes. Alhamdulillah mas-mas tingkat 2 dan senior ketua ranting ikut Sulspel tadi. Iya, keren Jadi banget, untuk makanya di dalam pengumuman itu ketua cabang akan Sulspel. Nah untuk yang tua aja masih semangat, bagaimana yang muda itu Mas Denny? Keren luar biasa. Jadi sampai tingkat 2 pun dia menampilkan solo spell ya. Atraksinya itu dari tingkat 2. Biasanya kalau penampilan atraksi itu dari misalkan warga tingkat 1 ya. Ini luar biasanya tingkat 2 langsung bergerak memberikan contoh bahwa mereka juga bisa nih bergerak ya. Iya. Memang benar-benar pendekar. Memang benar-benar pendekar, nggak pandang usia. Nggak pandang usia, biar tambah sehat. Oke, siap. Terima kasih buat Kang Mas Sudarto. Sukses selalu Mas. Ya, terima kasih Mas Denny. Cepat terus. Ayo terus. Cepat. Ya. Nah, cari tim testernya masing-masing. Sudah sampai mobil sana overallnya. Cepat. 2, 3, 4, 5, 6, Ini kosong. 9. Tuh. Mas Den. Langsung. Kalau sudah ada-adanya kasih tahu nama kalian dan nanti kalian setelah itu tutup matanya pakai sabun yang telah disediakan. Dengan tek. Sekarang Ayo cepet deh. Empat langkah jalan ke belakang. 3 langkah ke belakang jalan. Adik, berhenti. Mas Denny keliling. Satu langkah kanan jalan kanan. Mantal ngesan dong. Oke, setelah selesai siswanya silakan dikondisikan. Ayo cepat ya, pasang gua bawa cepat. Tutup cepat. Yuk, sudah pasang semua sabunnya. Cepat deh yang belum pasang sabun itu. Semangat Mas. Langkah kiri. Jujur ya.
Itu. Kontrol ya. Dewan Mas ya? Wah, Ini mantap Mas ya? Ya. Mantap ya? Mental nih Mas. Maskermu untuk Untuk siswanya yang belum dapat pentesternya, silakan kembali ke barisan yang tempat tadi. Masuk di gelombang ketiga. Tes senam dasar dimulai. Persiapan. Senam dasar 2. Mas, rapatkan Mas, bedanya Mas. Oke, sekarang saya bersama Mas Sudarmaji dan Mas Ustadz ya. Jadi teman-teman perlu diketahui Mas Sudarmaji ini adalah pelatih saya dulu. sampai sekarang ya. Tapi beliau ini saya berapa kali mau ngajak ngevlog susah banget ini. Jadi hari ini harus bisa diajak ngobrol ya. Mas Sudarmaji ini beliau ini adalah wakil ketua cabang 2 PSAT Palembang, pelatih ajaran, pelatih prestasi, pokoknya luar biasa. Mau prestasi mau ajaran beliau ini sangat mumpuni. Itu Ya, kata orang. enggak kata saya. Padahal saya tidak bisa apa-apa loh. Ini nih suka merendah, ini yang saya seneng sama pelatih saya ini ya. Jadi Mas Sudarmaji ini juga ketua pelaksana di kenaikan tingkat PSAT cabang Palembang dari hijau ke putih ya. Ya, Mas ya? alhamdulillah kita dikasih kepercayaan ya untuk menjalankannya. Tapi yang namanya manusia tidak semuanya sempurna. Itu. Ya. Siap. Jadi saya manggilnya kadang Kak, kadang Mas, kalau di sini manggilnya Mas ya. Cuman di luar ini saya manggilnya Kak. Jadi saya sudah anggap seperti kakak kandung saya sendiri. Saya bertanya dulu ya Ustadz ya. Jadi Mas Maji, ini kan kita lagi suasana tes ya. Dan tes ini sedikit berbeda. Tapi yang saya pengen tanyain dulu, bagaimana sih cara mengetes yang baik itu? Cara yang mengetes yang baik itu, kalau dalam sistemnya, yang ngetes itu tidak ada yang namanya memperbaiki gerakan yang dites. Oh ya. Ya, karena kalau dia memperbaiki itu bukan namanya tes, itu namanya latihan. Betul. Ya dah. Jadi kalau nyari tes, biarkan peserta itu bergerak. Salah benernya yang ngetes yang menilai, gitu ya. Mungkin sekedar itu. Oh ya, jadi nyambung ya. Ketika misalkan ada yang dites salah benar itu biarin aja. Biarin. Tester cukup menilai. Ya, disitulah kita bisa lihat sebatas mana Kemampuan. anak didik kita, ya, mengaplikasikan gerakan, senam, jurus dan macam-macam yang kita kasihkan di situ. Nah, itu. Ustadz tanya. Ini Mas, untuk yang masalah testernya. Ini saya lihat di sini testernya 1 dengan siswanya 1 dan 1 komando. Itu gimana tuh Mas? Biasanya setiap tes kenaikan tingkat itu selalu banyak yang ngetes, ya. Banyak yang ngomando. Ujung-ujungnya pesertanya bingung. Ya enggak? Tidak fokus. Jadi kita coba dengan 1 peserta dengan 1 tes, 1 komando. Disitulah kita bisa melihat sebatas mana juga kemampuan pesertanya. Ya, kalau pesertanya masih hafal, ya memang benar-benar pesertanya. Gitu. Jadi bukan salah dari tester lagi ya. Dan bukan salah pelatihnya juga. Karena memang dia tidak hafal. Itu tujuannya. Dan salah satunya mengurangi si peserta jangan sampai cedera. Ada kan kebanyakan pada saat tes
ada yang bentak, ada yang mukul, ada yang rajang, ada yang macam-macam. Itu tradisi lama. Kita coba dengan yang seperti ini, kalau memang dianggap pas dan sesuai, pantas, bisa lebih baik lanjutkan lagi itu. Jadi sedikit beda di sini Ustadz ya. Biasanya kan yang tester itu yang ngetes, yang ngomong langsung, ya. Tapi di sini tester tugasnya cuma menilai. Nilai saja. Yang komandoin ada satu orang. Jadi memang satu komando itu yang ngomong, yang lain bergerak, tester cukup menilai, Ustadz ya. Lebih efektif gitu. Lebih efektif. Dan dia yang tim testernya mungkin bisa lebih konsentrasi. Sama satu tes itu ya. Nah, ya. Oh, mau apa yang digerakin? Oh, ini enggak lagi dia mikir mau abang-abang, mau intrusikan, apalagi memperbaiki. Betul. Jadi dia cuma konsentrasi menilai. Oh, di sini loh. Yang pesertanya salah, sini loh, bener, salah, bener, salah, bener. Jadi biar lebih fokus. Jadi semua tes di sana semua ya? Ya. Senam, jurus, fisik, mental. Nah, kita coba seperti itu biar kita dari tim keamanan dan warga lain bisa mengkondisikan dan kita juga bisa mengontrol dan mengurangi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Biasanya di saat tes seperti itu dianggap kesempatan seperti balas dendam. Gitu. Aku dulu diginiin, sekarang saya mau begini juga. Nah, seperti itu. Masih ada Tapi gini Mas, tampaknya ini baru pertama kalinya loh saya lihat. Iya. Apakah ini yang pertama kalinya juga di Indonesia khususnya Mas? Atau gimana Mas? Sepertinya kurang ini sih. Kalau yang sering masuk di medsos, ya tidak seperti ini. Tapi tidak tahu kalau yang ini di tempat-tempat lain yang tidak dimasukkan medsos. Ya, ya. Tapi mungkin ini yang pertama di Sumsel. Kalau di Sumsel ini pertama, nggak tahu di luar ya? Iya, nggak tahu. Mudah-mudahan kalau dianggap baik dari cabang-cabang lain, tempat-tempat lain bisa meniru seperti ini, alhamdulillah. Bagus dan pantas. Ya. Jadi gebrakan yang baik menurut saya Ustadz ya. Subhanallah, ya betul. Jadi yang dites sama yang ngetes saya lihatnya sama-sama berwibawa gitu loh, nggak brutal, ya? Tidak kehilangan wibawa. Iya, nggak kehilangan wibawa. Jadi memang antara tes tuh sedikit beda gitu kan? Betul, betul. Serius banget pokoknya ini. Fokus Mas. Masih ada Ustadz? Cukup, saya cukup. Mas Maji masih ada yang ditambahin? Saya juga bingung mau nambahin apa ini. Ya, yang penting kita ya menjaga adik-adik kita itu jangan sampai ya yang cedera, yang luka, yang sampai gimana lah, yang bikin dia susah. Ya karena dia aset kita ya. Nah benar gitu. Satu lagi pertanyaan nih. Kenapa sih ini kan ditutup matanya? Kenapa harus ditutup nih? Apa nggak boleh nyontek? Nah itu salah satunya seperti itu karena mungkin ya sebenarnya kitanya maunya ini tesnya itu di dalam ruangan. Kalau di dalam ruangan itu mungkin lebih apa lagi ya dibandingkan di luar. Nah seperti itu. Jadi fokus dan kelihatannya memang Termasuk melatih kejujuran nggak ini Mas? salah satunya seperti itu. Dan kenapa ditutup? Biasanya kalau siswa yang enggak bisa dia ngelirik masih, ya ngelirik, niat dan gerakannya tidak ini. Kalau dia tutup mata, nggak apal ya diam. Jadi memang benar. Tidak apal, tidak ketahuan seperti itu. Oke, siap. Terima kasih buat Mas Maji ya. Sukses selalu. Amin, amin, amin. Next selanjutnya saya akan ngobrol secara detail ini. Aduh, Tentang pengalaman saya dilatih Mas Maji dulu ya. Mas, sambung persaudaraan. Itu banyak itu yang minta, cuman saya nggak berani nih. Gemeter saya. Bung persaudaraan, dua gerakan sudah mengeng. Sama-sama capek sebenarnya. Ustadz cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Dari ke tengah lapangan, hitungan 5 sudah sampai di depan zone. 1, 2, 3, 4, 5. Yang rapi banget. Cepat lari, cepat. Paling
Merdeka! Semuanya, apa kabar hari ini? Sehat ya? Gimana keadaannya? Ada yang cedera? Lancar ya? Tetap semangat ya? Ya, yelele dulu. PSAD! PSAD! Oke, tepuk tangan. Semangat pagi, bukan selamat pagi. Semangat pagi, pagi. PSAT Jaya, seperti itu, paham? Oke, semuanya semangat pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Oke, teman-teman sekalian, untuk itu kita sama-sama menengadahkan tangan, bermunajat minta kepada Allah supaya ada keberkahan di dalam acara kita pada siang hari ini. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ansurna ya Allah bi hadzal makan bil barakah wal hidayah. Allahumma ja'al ya Allah bil barakah wan ni'mah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semangat pagi. Silakan dimakan ada sekalian. Berhadapan. Yang bagian sini berhadapan ke sana. Yang bagian sini Semangatnya karena mau makan ini nih. Minumnya di sini, kalau kurang minum sendiri ya. Nambah ngomong. Gimana? Maaf, bola. Jelas sekali aku. Oke, jadi inilah tim di belakang layar ya. Kita sebagai tim di belakang layar yang memegang kameramen. tim dasternya masing-masing nanti ya. Dicari, cepat. Hitungan ke-10 sampai di tempat dua, tiga, empat, lima. Yo, yang paling depan berdiri. Yang paling depan.
Ini adalah beberapa cuplikan kenaikan tingkat ya Pesati Cabang Palembang dari hijau ke putih. Nah, saya mau bertanya sama Ustadz ya, bagaimana ya Ustadz gebrakan dari Pesati Palembang dengan tes yang sedikit berbeda? Ya. Kalau dalam agama bahasanya mujaddid, Mas. Artinya pembaharu. Sekalipun ini pembaharu, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Karena di sini tidak ada sesuatu hal yang seperti kecelakaan daripada adik-adik siswa, ada kekerasan dalam mengetesnya, karena semua terkoordinir dengan rapi. Keras boleh, tapi jangan dengan kekerasan, Ustadz ya. Itu Mas tujuannya. Jadi kita tahu kerasnya itu di mana. Ada batasan, ya kan? Karena justru dengan hal seperti itu justru menghilangkan kewibawaan kita sendiri. Karena takut dengan segan itu berbeda, Mas. Beda, betul. Kalau kita segan dengan rasa takut itu gimana seperti itu penjelasan saya tidak bisa menjelaskan, tapi intinya adalah menjaga kewibawaan adalah sangat penting. Nah, di sini saya sangat setuju Mas dengan adanya kenaikan tingkat dengan cara seperti ini. Apalagi di awal dibuka dengan upacara dan di situ ada warga tingkat 2 melakukan solo spill, memberikan contoh kepada kami, memberikan contoh kepada semua peserta untuk kenaikan tingkat di Kota Palembang ini. Itu silakan tonton di channelnya Ustadz ya, full video solo spellnya. Jadi saya pengen jelasin dikit masalah takut sama segan kata Ustadz aja Ustadz. Jadi takut dengan segan suatu hal yang hampir sama tapi berbeda. Nah, lebih baik disegani kalau menurut saya Ustadz ya. Kalau takut itu orang kadang males melihat ya, tapi kalau segan tuh lebih berwibawa ya. Kayak ini misalkan itu ada ustadz tuh, misalkan dia takut, dia kabur, males kan. Tapi ketika misalkan kita ketemu orang yang berwibawa, disegani, nah itu ada Ustadz Abdul Khair, dia segan tapi disalaminnya, gitu, lebih berwibawa lah. Apa enak ngatakannya itu karismatik ya Mas? Nah itu dia bahasanya susah banget dari tadi mau ngomong kayak kita Ustadz. Oke, mungkin cukup di sini Ustadz ya. Teman-teman jangan lupa mampir ke channelnya Ustadz dan subscribe channelnya Asgar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan. Bye bye.